Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Indah Ayu Wijaya, Lutfia Dwi Aini Salman, saya sendiri Rizda Lucia Shanipar, Naila Ulfiah Iqbal, dan Salsabila Cahya Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar, sejarah, dan prinsip of fall dari psikologi first aid. Langsung saja pada penjelasan pertamanya, saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Jadi untuk definisinya, menurut WHO, Psychological First Aid merupakan perawatan dasar yang bersifat praktis, suportif, dan humanis yang digunakan untuk menolong orang yang mengalami tekanan karena bencana atau keadaan krisis, dengan pendekatan yang tidak memaksa dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku. Untuk konsep dasarnya di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah penyediaan dukungan dan perawatan praktis yang bersifat tidak memaksa, kemudian pengenalan dan pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian kesediaan untuk mendengarkan korban tanpa memaksanya berbicara. Yang keempat, kesediaan untuk membuat korban merasa nyaman. Yang kelima, membuat korban mendapatkan informasi tentang pelayanan dan dukungan sosial. Dan yang terakhir adalah melindungi korban dari hal-hal yang tidak membahayakan. Nah, dalam PFA itu memiliki 3 prinsip utama, yakni lihat atau look, dengarkan listen, dan juga jaringan link. Nah, untuk look itu, lakukan pengamatan tentang jaminan keamanan, terutama untuk orang yang secara jelas memerlukan kebutuhan dasar, misalnya makan ataupun minum, dan juga pengamatan untuk orang yang reaksi distres yang serius. Kemudian untuk dengarkan, buatlah komunikasi atau kontak dengan orang yang mungkin membutuhkan dukungan. Tanyalah dengan tenang apa yang sekiranya mereka butuhkan dan dengarkan serta bantulah mereka untuk tetap merasa tenang. Kemudian untuk jaringan atau link, bantulah orang untuk menemukan tempat yang dapat memberikan layanan, kebutuhan dasar, dan akses pelayanan dan juga hubungkan dia dengan orang yang dapat memberikan dukungan sosial secara utuh. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Jadi dalam konteks pertolongan pertama psikologis atau psychology first aid, kita juga penting untuk melihat secara sejarah perkembangannya agar kita bisa paham bagaimana konsep ini lahir dan juga berkembang. Jadi PFA sendiri itu merupakan gabungan dari dua landasan besar, yaitu pertolongan pertama fisik dan juga intervensi intervensi krisis psikologis. Nah, yang pertama adalah akar pertolongan pertama fisik. Nah, konsep awal pertolongan pertama fisik ini sudah muncul dari lebih dari 1.000 tahun lalu. Jadi pada tahun 1048 di Yerusalem berdiri Orto St. Yohanes yang melatih orang awam untuk memberikan bantuan medis bagi para pelancong ataupun korban perang. Kemudian perkembangan besar berikutnya datang dari pengalaman Henry Dunant, seorang pengusaha dari Swiss. Jadi pada 1859, ia itu menyaksikan secara langsung penderitaan 40.000 korban perang Solferino yang ada di Italia. Nah, kemudian bersama penduduk setempat, ia memberikan pertolongan medis darurat. Nah, pengalaman itulah yang kemudian melahirkan Palang Merah Internasional. Kemudian dari situlah istilah first aid mulai dikenal sebagai pertolongan pertama. Next. Nah, yang kedua munculnya intervensi krisis psikologis. Jadi, berbeda dengan bantuan fisik yang sebelumnya, intervensi psikologis itu baru berkembang setelah Perang Dunia Pertama. Nah, saat itu banyak tentara yang mengalami war shock atau neurosis akibat perang. Nah, yang tidak bisa ditangani dengan terapi tradisional saja. Kemudian, Dr. Salmon itu menemukan pendekatan baru dengan 3 prinsip inti yang dikenal dengan PIE, yaitu proximity, immediacy, dan expectancy. Proximity atau kedekatan itu merupakan bantuan psikologis yang diberikan sedekat mungkin dengan lokasi krisis, tempat terjadinya krisis. Kemudian ada immediacy atau kesegeraan, itu intervensinya dilakukan sesegera mungkin
setelah gejala tersebut muncul. Kemudian ada ekspektasi atau harapan, jadi itu menanamkan keyakinan bahwa krisis ini bisa diatasi dan pemulihan itu mungkin terjadi. Nah, pendekatan tersebut yaitu PIE itu terbukti ampuh membantu tentara kembali berfungsi secara normal dan di kemudian hari prinsip PIE ini menjadi fondasi intervensi krisis modern termasuk dalam psychology first aid. Kemudian yang ketiga ada perkembangan di komunitas sipil. Jadi Perang Dunia Kedua juga meninggalkan catatan yang penting. Salah satunya adalah adanya tragedi kebakaran Coconut Grove di Boston pada 1942 yang menewaskan hampir 500 orang. Nah, dari penelitian Eric Lindemann tentang proses berduka, kemudian lahirlah konsep kerja berduka atau grief work yang menekankan pentingnya dukungan psikologi setelah bencana. Kemudian bersama Gerald Kaplan, Eric tadi itu kemudian mempelopori program kesehatan mental komunitas di Boston yang menjadi model di banyak tempat-tempat lain. Kemudian pada tahun 1960-an sampai 1970-an, intervensi psikologis itu mulai berkembang melalui gerakan kesehatan mental komunitas. Nah, layanan tersebut berbasis masyarakat, menggunakan hotline, kemudian klinik krisis tanpa janji temu, bahkan relawan sebaya atau peer helpers. Nah, menariknya, penelitian menunjukkan bahwa dukungan dengan konselor sebaya atau relawan sebaya itu bisa sama efektifnya dengan psikolog profesional dalam menangani krisis awal. Next. Kemudian yang keempat ada era bencana dan institusionalisasi. Nah, pada periode ini pula, konsep Critical Incident Stress Management atau CISM mulai dikenal luas. Nah, CISM ini merupakan serangkaian strategi dukungan psikologis darurat dengan salah satu komponennya adalah CISD atau Critical Incident Stress Debriefing. Jadi CISD ini berbentuk sesi kelompok semi terstruktur yang ditunjukkan untuk membantu petugas darurat dalam mengolah pengalaman emosional pasien pasca insiden yang kritis. Walaupun demikian, penerapannya itu seringkali terlalu luas dan tidak selalu sesuai dengan konteks krisis yang dihadapi. Kemudian muncullah PFA modern. Nah, meskipun sempat menuai kontroversi seperti yang tadi, itu kemudian ada penelitian jangka panjang yang membuktikan kalau ternyata intervensi krisis awal seperti PFA itu efektif untuk menurunkan risiko gangguan stres pasca trauma dan meningkatkan ketahanan individu maupun komunitas. Nah, sejak saat itu hingga saat ini juga PFA itu dipandang sebagai pendekatan utama dalam respons sederhana, yaitu dengan memberikan dukungan emosional, rasa aman, korban tanpa harus langsung masuk pada psikoterapi yang formal. Model PFA ini mulai digunakan oleh orang banyak secara luas. Itu yang masih terlihat hingga saat ini ada oleh WHO, kemudian oleh Palang Merah, baik itu internasional ataupun Indonesia, hingga lembaga-lembaga tanggap darurat di berbagai negara. Kemudian saya persilakan kepada teman saya. Baik, selanjutnya itu ada prinsip Hopful. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang psychological first aid, itu erat kaitannya dengan prinsip Hopful yang merupakan pedoman untuk membangun resiliensi setelah seseorang atau kelompok mengalami krisis, bencana, atau peristiwa traumatis. Nah, menurut Stephen Hopful, ketika seseorang berada dalam situasi sulit, mereka membutuhkan 5 hal utama agar bisa kembali pulih dan berfungsi, yaitu rasa aman, ketenangan, efikasi, koneksi, dan juga harapan. Nah, perlu saya sampaikan dan tegaskan bahwa prinsip ini adalah tujuan intervensi pasca kritis atau trauma dan bukan merupakan teknik tunggal atau urutan kaku. Targetnya adalah untuk membuat orang cukup stabil agar bisa melanjutkan pemulihan jangka panjang.
Baik, langsung saja kita bahas dari prinsip yang pertama, yaitu memelihara rasa aman atau sense of safety. Jadi, rasa aman merupakan fondasi utama dalam pemulihan pasca bencana. Rasa aman ini meliputi perlindungan fisik, penyediaan informasi yang konsisten, serta interaksi yang menghormati martabat korban. Penyintas harus ditempatkan dalam lingkungan yang stabil, bebas bahaya, serta didukung dengan informasi yang jelas agar mereka tidak terjebak dalam kebingungan. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal sebagai bagian dari strategi menciptakan rasa aman. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah menumbuhkan ketenangan atau calming. Jadi ketenangan adalah kondisi emosional dan fisiologis yang stabil sehingga seseorang mampu berpikir jernih. Trauma yang menimbulkan hiperaktivasi fisiologis berupa kepanikan, kecemasan, serta kesulitan tidur. Intervensi yang efektif bukanlah memaksa penyintas untuk menceritakan kembali pengalaman traumatisnya, melainkan membantu menurunkan tingkat ketegangan tubuh dan pikiran. Langkah-langkah sederhana seperti memberikan ruang yang tertata, teknik pernapasan, serta penyampaian informasi yang menenangkan merupakan salah satu strategi dari menumbuhkan ketenangan. Selanjutnya, ada memperkuat keterhubungan sosial atau connectedness. Jadi, keterhubungan sosial adalah jembatan penting dalam pemulihan psikologis. Dukungan dari keluarga, teman, maupun komunitas berperan sebagai pelindung terhadap gejala gangguan stres dan trauma. Kurangnya dukungan sosial setelah bencana berkaitan erat dengan meningkatnya risiko masalah psikologis jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi harus memfasilitasi reunifikasi keluarga, membangun kelompok dukungan sebaya, dan memastikan akses komunikasi yang terbuka. Selanjutnya ada membangun efikasi diri dan komunitas. Efikasi diri dan komunitas merupakan keyakinan mampu menghadapi tantangan yang muncul setelah bencana. Rasa tidak berdaya akan memperburuk kondisi psikologis penyintas, sementara kepercayaan diri untuk bertindak justru mempercepat pemulihan. Efikasi diri yang tinggi berkolerasi dengan rendahnya gejala stres pasca trauma. Intervensi praktis seperti melibatkan warga dalam gotong royong, distribusi logistik, atau perencanaan komunitas menjadi sarana untuk memperkuat rasa mampu ini atau efikasi. Dan yang terakhir itu ada menumbuhkan harapan atau hope. Jadi harapan adalah keyakinan realistis bahwa masa depan dapat membaik meskipun situasi saat ini penuh tantangan. Harapan atau hope ini berfungsi sebagai energi psikologis yang mendorong individu untuk bertahan dan tetap berusaha. Harapan dapat ditumbuhkan dengan menunjukkan langkah-langkah kecil yang konkret seperti pemulihan layanan kesehatan atau pembukaan kembali sekolah agar penyintas melihat bukti nyata pemulihan. Kisah-kisah positif dari penyintas lain juga dapat berfungsi sebagai model inspiratif untuk menemukan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya itu contoh implementasi di setiap hari. Yang pertama itu ada prompt a sense of safety. Contohnya itu ketika korban diarahkan ke titik kumpul yang jauh dari reruntuhan, lalu diberikan selimut, air bersih, dan penerangan. Misalnya setelah gempa besar, di mana relawan segera memindahkan warga ke lapangan yang lebih terbuka agar terhindar dari reruntuhan susulan. Nah, di sana mereka diberi selimut untuk malam hari dan lampu darurat, di mana hal ini membuat korban lebih merasa nyaman atau aman. Nah, yang kedua ada calming atau membantu menenangkan. Contohnya itu ketika anak-anak di suatu pengungsian diajak untuk melukis ataupun mewarnai, di sebuah posko yang gempa, anak-anak banyak yang menangis. Nah, di sanalah relawan kemudian mengajak mereka mewarnai gambar rumah sehingga rasa takut yang mereka rasakan itu berkurang. Nah, ada juga seorang ibu yang panik kehilangan barangnya, di mana relawan ini akan menemaninya dengan berbicara agar ibunya ini lebih tenang ketika dia diajak berbicara. Yang ketiga itu ada prompt a sense of self-efficacy. Contohnya itu ketika korban diberikan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan tenda dan penyintas dewasa dilibatkan mengajar anak-anak, misalnya seorang bapak yang kehilangan rumahnya sehingga merasa tidak berdaya, lalu ia diberi peran untuk membantu membersihkan area pengungsian setiap pagi. Nah, beberapa guru yang juga korban ikut
mengajarkan anak-anak, di mana dengan cara inilah mereka akan merasa masih bisa berkontribusi. Yang keempat itu ada connectedness atau membangun keterhubungan sosial. Ini merupakan contohnya itu dibuat ruangan pertemuan di suatu posko yang dimana disediakan layanan komunikasi, misalnya pasca banjir, banyak keluarga yang kehilangan kontak dengan keluarga, sehingga posko tersebut menyiapkan ruang pertemuan agar warga bisa saling berbagi cerita dan saling mendukung. Nah, di sana disediakanlah telepon darurat secara gratis agar mereka ini bisa menghubungi keluarganya yang terpisah dari bencana tersebut. Terus yang terakhir itu ada Promise Hope atau menumbuhkan harapan. Contohnya itu menjelaskan bantuan agar yang datang akan menceritakan kisah penyintas lainnya. Misalnya, setelah kebakaran besar, warga merasa putus asa dan menyiapkan hunian sementara. Relawan juga berbagi kisah sukses dari penyintas lainnya yang berhasil bangkit setelah bencana tersebut, di mana hal ini membuat warga di sana lebih optimis dan punya harapan untuk pulih kembali. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dengan konsep dasar, sejarah, prinsip hopeful, serta contoh implementasi dari psikologi first aid. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.